mereka yang seharusnya dapat tapi tidak dapat. Nah, hasil ground check sekarang kita masukkan dia sebagai penerima bansos. Oleh karena itu, dalam waktu ke depan ini, bansos tidak lagi 1 tahun ukurannya, tapi setiap triwulan penyaluran. Bisa jadi di triwulan pertama dapat, triwulan kedua nggak dapat. Bisa jadi karena perbaikan di triwulan ketiga mungkin bisa jadi dapat. Tapi bisa jadi lebih banyak tidak dapat lagi. Jadi nanti kita lihat begitu dinamikanya. KPM yang hampir 5 juta itu sekarang tinggal 800.000 lebih KPM. Maka itu dari peralihan ini untuk yang PKH ada 1.315.886.000 KPM. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk sekaligus kami sampaikan informasi bahwa sejak awal Presiden memang meminta kepada kita semua untuk benar-benar memperbaiki data yang kita miliki. Kemudian BPS ditugaskan untuk mengkonsolidasikan seluruh data yang dimiliki oleh pemerintah untuk divalidasi dan diverifikasi ulang, dan kemudian menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Dengan begitu, sejak bulan Februari kita sudah memiliki suatu Inpres yang memerintahkan kepada seluruh lembaga, kementerian, badan, dan pemerintah daerah untuk mengacu kepada data tunggal sosial dan ekonomi nasional dalam rangka melaksanakan program. Maka itu sejak pertama kalinya lah sekarang Indonesia ini memiliki data tunggal. Nah, ini sedang terus disosialisasikan dan oleh BPS bersama kita terus untuk dilakukan pemutakhiran. Karena data pada dasarnya dinamis. Setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat. Maka itu perlu terus dilakukan pemutakhiran, dan pemutakhiran ini juga membuka peluang partisipasi masyarakat. Di samping ada jalur formal, kemudian juga ada partisipasi masyarakat. Kita ingin lebih transparan, kita ingin lebih terbuka. Apa inti dari data ini, data tunggal ini adalah ingin supaya seluruh program pemerintah itu tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak. Saya ingin sedikit sebelum saya lanjut ke yang lain, saya kalau bisa ditampilkan data DEN. Ada saya yang bisa bantu? Data DEN bisa ya dibantu. Untuk supaya ini kita dapat gambaran dulu, supaya kenapa kemudian nanti ada pemutakhiran, kemudian nanti ada sampai kita ke PPATK. Tapi sebelum itu saya ingin ini dimasukkan dulu sebagai gambaran buat Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu itu, di dalam realisasi bantuan sosial itu, yang sembako itu ada 2.723.515 KPM yang kita alihkan dari PT Pos itu sebanyak 1.953.139 KPM. Itu yang dari peralihan PT Pos. Sementara Bapak Ibu sekalian, kita juga sejak diterbitkannya Inpres nomor 4 itu bersama BPS melakukan ground check. Dan bertemu langsung dengan KPM, lalu hasilnya dari 12 juta KPM yang kita ground check, ada 1,9 juta yang dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bansos. Nah, 1,9 yang tidak menerima bansos ini kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak, yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4. Jadi alokasi anggarannya tetap ada, cuma sasarannya yang dirubah. Jadi lebih pada hasil ground check yang kita dapat di lapangan. Inilah sedikit data yang
disajikan oleh Den, Bapak Ibu sekalian, ditengarai subsidi sosial dan bansos itu ada yang tidak tepat sasaran. Misalnya di situ PKH dan sembako sekitar 45% ditengarai tidak tepat sasaran. Maka itulah berdasarkan DTSEN ini kita mulai untuk melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki data agar ke depan itu kita memperoleh satu data yang lebih tepat, akurat, sehingga bansos kita tepat sasaran. Dalam rangka pemutakhiran itu, tadi sudah saya sampaikan, kita bersama BPS melakukan ground check ke lapangan, ya, dalam waktu 3 bulan kepada 12 juta DTSEN. Nah, untuk itulah pada salur kedua ini, pada salur kedua di triwulan kedua ini kita sudah menggunakan DTSEN. Kita sudah tidak menggunakan lagi DTKS. Nah, ketika kita menggunakan DTSEN, lalu kita mulai coba salurkan, kecuali yang masih burekol, buka rekening kolektif itu. Karena burekol sekali lagi memerlukan waktu antara 2 sampai 3 bulan. Kami terus diskusi dengan Himbara caranya, bagaimana caranya, cari cara yang lebih pendek. Ya, jadi cari cara yang lebih pendek. Ini sampai sekarang masih terus kita lakukan diskusi. Jadi berdasarkan itu terus kita perbaiki, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan ya. Kami kemudian sekarang akan masuk kepada buka rekening kolektif yang tadi sudah kami singgung. Ada 3,6 juta KPM ya, yang sekarang sedang dalam proses burekol. Nah, sebagian dari peralihan PT Pos, sebagian lagi adalah mereka yang berasal dari exclusion error. Mereka yang seharusnya dapat tapi tidak dapat. Nah, hasil ground check sekarang kita masukkan dia sebagai penerima bansos. Oleh karena itu, dalam waktu ke depan ini, bansos tidak lagi 1 tahun ukurannya, tapi setiap triwulan penyaluran. Bisa jadi di triwulan pertama dapat, triwulan kedua nggak dapat. Bisa jadi karena perbaikan di triwulan ketiga mungkin bisa jadi dapat. Tapi bisa jadi lebih banyak tidak dapat lagi. Jadi nanti kita lihat begitu dinamikanya, sehingga kita akan terus-menerus melakukan ground check. Kami sudah pernah laporkan di dalam rapat kerja sebelumnya, di mana dalam pemutakhiran itu kita melibatkan pemerintah daerah, tapi juga melibatkan masyarakat secara umum, secara luas dengan membuat aplikasi cek bansos. Di dalamnya ada fitur usul sanggah. Jadi orang boleh usul, siapapun boleh menyanggah terhadap mungkin yang diketahui tentang penerima bansos. Sampai hari ini sudah lebih dari 400.000 orang yang mengusulkan mungkin tetangganya, mungkin dirinya, mungkin juga kenalannya untuk supaya bisa mendapatkan bansos. Tapi ada lebih dari 5.000 yang menyanggah beberapa KPM. Hasil masukan dari masyarakat ini lalu kita kirim ke BPS untuk dilakukan verifikasi dan validasi, dan kemudian keluarannya, hasilnya akan kita serahkan kepada masyarakat, juga kita kembalikan kepada pemerintah daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur.